Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pernahkah kamu makan di warung tanpa ada daftar harganya? Yang ada hanya daftar menunya saja. Misal kalian memesan semangkok bakso ditemani dengan minumnya teh es. Pernahkah kamu makan bakso dan minum teh es di warung tanpa memikirkan harganya? Langsung bayar saja. Setelah membayar baru kamu penasaran, berapa sih harga semangkok bakso dan harga segelas teh es? Misalnya kamu membeli 1 mangkok bakso dan 2 gelas teh es, membayar Rp18.000. Sedangkan kawan kalian di warung yang sama membeli 2 mangkok bakso dan 3 teh es dan membayar Rp33.000. Nah, berapakah harga 1 mangkok bakso dan harga teh es tersebut? Kamu dapat menghitungnya dengan menggunakan penyelesaian SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Persamaan linear dua variabel PLDV adalah persamaan yang variabelnya ada 2. Apabila 2 atau lebih PLDV yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang dinamakan SPLDV. Jadi SPLDV ini adalah persamaan linear dua variabel, yaitu di mana ada X dan Y, tapi ada 2 persamaannya, persamaan 1 dan persamaan 2. Boleh 2 atau lebih. Bentuk umum SPLDV misalkan persamaan 1 Px tambah Qy sama dengan R, persamaan 2 Vx ditambah Wy sama dengan Z. Keterangan X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. Jadi tidak ada yang pangkat 2. P, Q, V, dan W merupakan koefisien. Koefisien itu adalah angka yang memiliki variabel. Sedangkan R dan Z merupakan konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel. Penyelesaiannya berupa nilai dari variabel X dan Y. Ini teorinya, mungkin bingung kalau tidak dengan contohnya. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV, yaitu langkah pertama adalah mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Misalkan dilambangkan dengan huruf X dan Y biasanya. Kemudian setelah itu yang kedua membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV ada 4 cara, yaitu ada metode substitusi, metode eliminasi, metode grafik, dan metode campuran. Keempat metode inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Dan khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari metode substitusi dan eliminasi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, A, metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Nah, bagaimana? Tenang, kalau bingung, caranya dapat kamu lihat ada contoh berikut ini. Ini sama kayak di awal tadi, kamu membeli 1 mangkok bakso dan 2 teh gelas dengan harga Rp18.000. Di warung yang sama, temanmu membeli 2 mangkok bakso dan 3 teh gelas dengan harga Rp33.000. Berapakah harga 1 mangkok bakso dan 1 gelas teh es di warung tersebut? Yang pertama kita buat dulu permisalan
Misal X adalah harga 1 mangkok bakso. Jadi harga mangkok bakso dimisalkan dengan X, dan Y adalah harga 1 gelas teh es. Kemudian kita bikin persamaannya. 1 mangkok bakso dan 2 teh gelas dengan harga Rp18.000. Maka persamaannya adalah, karena 1 mangkok berarti 1X ditambah 2 gelas teh es berarti 2Y sama dengan 18.000. Dan ingat, 1X itu boleh ditulis X saja. Karena 1 tidak apa-apa tidak ditulis. Kemudian persamaannya kedua, 2 mangkok bakso dan 3 teh es dengan harga Rp33.000. Kita bikin persamaannya, 2 mangkok bakso berarti 2X ditambah 3 gelas teh es 3Y sama dengan Rp33.000. Jadi persamaannya ada 2. Persamaan 1 jadinya adalah X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Persamaan 2, 2X tambah 3Y sama dengan 33.000. Pertama kita ubah dulu X ditambah 2Y sama dengan 18.000 ini bentuk persamaannya. Kita pindah semua variabel Y ke sebelah kanan sama dengan. Jadi hanya X saja yang ada di sebelah kiri. Jadinya X sama dengan 18.000. Kemudian yang tadinya tambah 2Y karena kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, jadi kurang 2Y. Jadi kalau tambah pindah ke sebelah kanan jadi kurang, atau sebaliknya kurang menjadi tambah. Kemudian X sama dengan 18.000 kurang 2Y ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi variabel X kita ganti dengan 18.000 kurang 2Y. Jadinya 2 dikali 18.000 dikurang 2Y ditambah 3Y sama dengan 33.000. Jadi 3Y dan 33.000-nya tetap. Kemudian kita kalikan satu per satu. 2 dikali 18.000 sama dengan 36.000. 2 dikali min 2 jadinya min 4Y. Yang lainnya tetap, tambah 3Y sama dengan 33.000. Kemudian ada yang bisa kita sederhanakan di sini. Min 4Y ditambah 3Y. Karena beda tanda, satu negatif, satu positif, maka kita kurangkan saja. Dan tanda yang lebih besar itu yang mengikuti. Jadi 36.000 min 4 ditambah 3Y jadinya min Y atau min 1Y. Karena 4 dikurang 3 1 sama dengan 33.000. Kemudian yang tidak punya variabel kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Jadi min Y sama dengan 33.000. 36.000-nya bernilai positif, maka kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif. Jadi kurang 36.000. Min Y sama dengan 33.000 dikurang 36.000 sama dengan min 3.000. Nah, sekarang kita hilangkan tanda negatifnya. Min Y jadi Y saja dan min 3.000 jadi 3.000 saja. Jadi harga 1 gelas teh es adalah 3.000. Kemudian dari persamaan yang X sama dengan 18.000 min 2Y ini, kita masukkan angka 3.000 ini ke dalam variabel Y. Karena Y-nya adalah 3.000. Jadi X sama dengan 18.000 dikurang 2Y. Jadi X sama dengan 18.000 dikurang 2 dikali Y-nya 3.000, maka kita masukkan 3.000. Jadi X sama dengan 18.000, 2 dikali 3.000 sama dengan 6.000. Jadi X sama dengan 18.000 dikurang 6.000 sama dengan 12.000. Jadi harga 1 mangkok bakso adalah 12.000. Kita simpulkan harga semangkok bakso adalah X-nya adalah 12.000, maka harganya adalah 12.000. Kemudian harga segelas teh es adalah Y-nya 3.000, berarti harga 1 gelas teh es tadi adalah 3.000. Kalau misalkan ragu, bisa kita buktikan jawaban ini benar atau salah. Misal dari persamaan 1 atau persamaan 2 kita pilih. Mungkin yang lebih simpel ada persamaan 1. Jadi kita buktikan X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Apakah benar X ditambah 2Y itu sama dengan 18.000? Caranya kita masukkan X-nya 12.000 dan Y-nya 3.000. 12.000 X-nya 12.000 ditambah 2Y berarti 2 dikali 3.000. Kemudian 12.000, 2 dikali 3.000 jadi 6.000.
12.000 ditambah 6.000 itu sama dengan 18.000. Berarti ini benar. Apakah suka dengan cara seperti ini? Tergantung sih. Kalau misalkan tidak suka, masih ada cara yang kedua, yaitu B, metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Jadi salah satu dihilangkan, ketemu variabel yang satunya. Gimana itu ya? Caranya dapat kamu lihat pada contoh di bawah ini. Kamu membeli 1 mangkok bakso dan 2 gelas teh es dengan harga 18.000. Di warung yang sama, temanmu membeli 2 mangkok bakso dan 3 teh es dengan harga 33.000. Berapakah harga 1 mangkok bakso dan 1 gelas teh es di warung tersebut? Ini sama soalnya dengan yang sebelumnya tadi. Cuma cara mengerjakannya saja kita bedakan. Sekarang menggunakan metode eliminasi. Nanti kita cek apakah sama jawabannya dengan yang metode yang sebelumnya. Jika sama, maka sudah benar. Pertama, sama kayak tadi, kita buat permisalan. X adalah harga 1 mangkok bakso, Y adalah harga 1 gelas teh es. Mode persamaannya pun sama, X tambah 2Y sama dengan 18.000. 2X tambah 3Y sama dengan 33.000. Sama kayak tadi. Oke, kita siapkan 2 persamaan di sini masing-masing. Kenapa jadi gini? Karena kita mau menghilangkan variabel X dan variabel Y, jadi bergantian. Yang pertama adalah kita hilangkan variabel X-nya dulu. Kita siapkan di sini garisnya. Kita hilangkan variabel X, berarti lihat di situ yang pertama, persamaan pertama itu variabel X itu adalah 1, sedangkan variabel X yang persamaan kedua adalah 2. Nah, ini harus kita samakan agar bisa kita kurang atau tambah biar hilang. Caranya adalah kita kebalikan saja yang persamaan pertama, karena itu bernilai 1 saja X-nya, maka kita kali dengan 2. Sedangkan yang persamaan kedua, karena X variabelnya adalah 2, supaya tetap 2 maka kita kalikan 1. Jadi berkebalikan saja. X yang persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 1. Berkebalikan. Tujuannya agar variabel X-nya bernilai sama. Jadi semuanya dikali 2. X dikali 2 jadi 2X, 2Y dikali 2 jadi 4Y, 18.000 dikali 2 jadi 36.000. Sedangkan yang persamaan yang kedua itu tetap, karena dikali 1 itu tetap semuanya. 2X tambah 3Y sama dengan 33.000. Kemudian karena 2X dan 2X ini bernilai tanda sama, sama-sama positif, maka langsung dikurangkan saja. Ingat, kalau tandanya sama dikurangkan, sama-sama positif atau sama-sama negatif dikurangkan saja. Tapi kalau tandanya berbeda, misalkan 1 positif, 1 negatif, itu berarti ditambahkan, biar hilang. Nah, sekarang ini karena sama kita kurangkan, maka 36.000 dikurang 33.000 jadi 3.000. 4Y dikurang 3Y, 4 kurang 3 adalah 1Y. Nah, jadi Y-nya sama dengan 3.000. Sedangkan 2X dikurang 2X itu habis, 0. Jadi dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3.000. Kemudian pada persamaan yang ini juga, kita gantian menghilangkan variabel Y-nya sekarang. Oke, di sini 2Y. Nilai variabelnya adalah 2Y pada persamaan pertama, sedangkan pada persamaan kedua adalah 3Y. 2 dengan 3, kita kalikan saja. Jadi yang persamaan pertama ini kita kali 3, persamaan kedua kita kali 2. Jadi mudah saja, jangan bingung dari mana dapat angka tersebut, kita kalikan silang saja. 2 dikali 3 dan 3 dikali 2. Tujuannya adalah agar sama. Jadi semua persamaan 1 ini kita kali 3. Jadi 1 per 1, X dikali 3 jadi 3X. 2 dikali 3 jadi 6Y, 18.000 dikali 3 jadi 54.000. Kemudian persamaan kedua kita kali 2 semuanya. 2X dikali 2 jadi 4X, 3Y dikali 2 jadi 6Y, 33.000 dikali 2 jadi 66.000. Karena tandanya sama-sama positif, maka kita kurangkan. 54.000 dikurang 66.000 sama dengan minus 12.000.
6 kurang 6, 6Y kurang 6Y itu habis. 3X dikurang 4X jadinya min 1X atau min X saja. Sekarang kita hilangkan tanda negatifnya. Min X jadi X saja, sedangkan 12.000 jadi min 12.000 jadi 12.000 saja. Nah, jadi harga semangkuk bakso adalah 12.000 dan harga segelas teh es adalah 3.000. Ini sama jawabannya dengan metode substitusi sebelumnya. Nah, berarti jawaban ini adalah benar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.